Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaannya hari demi hari. Kita bersyukur sudah memasuki tanggal 20 Maret 2025 hari ini. Dan kembali saya menemani dalam renungan malam. Sebelum kita beristirahat, saudara, ada baiknya kita memenuhi hati kita dengan firman Tuhan. Dan kalau saudara masih beraktivitas, silakan dan selamat beraktivitas. Biar renungan ini juga bisa memberkati saudara. Kita masih belajar mengenai doa Bapa kami atau the Lord's Prayer, di mana Tuhan memberikan pola doa kepada kita untuk kita lakukan dalam kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan pola ini bisa kita gunakan sehingga kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus memberikan pola doa ini, dan bila digali lebih dalam akan memiliki satu kekayaan rohani yang luar biasa. Kita sudah belajar banyak hal dan kita sudah sampai bagian mengenai kita memohon ampun kepada Tuhan, seperti juga kita mengampuni kesalahan orang lain. Kita sudah membahas itu beberapa hari yang lalu. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul berkat mengampuni. Lukas 17 ayat 3 berkata, "Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia." Sekali lagi saya mengingatkan, konteks mengampuni ini ada di dalam bagian doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 12, di mana di sana dikatakan, "Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Tentunya ayat ini tidak boleh ditafsirkan pengampunan yang Tuhan berikan berdasarkan atas kita mengampuni orang lain. Dalam hal keselamatan ini tentunya tidak bisa dipakai, karena ayat lain mengatakan, misalnya Efesus 2 ayat 8-9, bahwa keselamatan kita itu hanya terjadi karena anugerah semata. Yang dimaksudkan dengan kita memohon ampun kepada Tuhan seperti kita mengampuni kesalahan orang lain adalah dalam relationship kita dengan Tuhan. Saat kita berdosa, kita percaya dan kita tahu bahwa kita harus memohon ampun dari Tuhan agar fellowship kita dengan Tuhan kembali dipulihkan. Nah, tingkat pengampunan dalam aspek inilah yang akan menentukan kalau kita mengampuni kesalahan orang lain. Kalau kita mengampuni kesalahan orang lain, berarti Tuhan pun akan mengampuni kita dalam hal fellowship-nya dengan dirinya, bukan dalam hal keselamatan. Karena itulah, sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan hanya dituntut untuk meminta ampun kepada Tuhan, tapi sebaliknya, karena kita sudah diampuni, maka kita harus belajar mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Jangan ingat-ingat lagi kesalahan mereka. Dan ayat yang kita baca tadi dalam Lukas 17 ayat 3 mengingatkan kita, kalau saudara kita berbuat dosa dan dia menyesal, kita tegur, kita harus mengampuni dia dan nyatakan kepadanya, "Ya, saya sudah mengampuni engkau," sehingga dia menjadi terlepas dari beban. Dan saudara juga akan bebas dari beban saat saudara benar-benar mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Dan inilah salah satu berkat bagaimana kita bisa mengampuni orang lain. Saudara hidup dalam kepahitan hati seperti saudara membawa beban di pundak saudara, mungkin beras yang beratnya 20 kg saudara pikul bertahun-tahun, itu membuat hidup saudara jadi berat. Dan saat kita melepaskan pengampunan, maka hidup kita menjadi ringan dan kita bisa menjalani hari-hari kita dengan baik. Ingat selalu kita harus memberikan ruang kepada orang lain untuk membuat kesalahan. Kita juga harus membuat ruang di dalam diri kita untuk mengerti orang lain. Kita juga harus membuat ruang di dalam diri kita bahwa tidak ada orang yang sempurna. Dan kita bisa saja disakiti bahkan dengan orang terdekat sekalipun. Karena itulah Tuhan Yesus pun mengajar dalam Matius 18 ayat 22 bahwa mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu sampai 70 kali 7 kali. Ini ungkapan perumpamaan yang menyatakan tidak terbatas.
Karena dalam tradisi Yahudi, para rabi mengajar kita mengampuni 3 kali sudah cukup. Seperti yang dikutip di dalam kitab Amos. Mereka salah mengerti, karena dalam hal mengampuni, Tuhan Yesus memberikan yang tersempurna, yang terbaik, yaitu mengampuni tanpa batas. Saat kita memiliki sikap hati seperti ini, maka berkat itu akan jatuh kepada kita. Berkat pertama, kita akan lepas dari beban. Yang kedua, berkat yang kedua, kita akan beroleh pengampunan yang berlimpah-limpah di hadapan Tuhan, yaitu dalam hal fellowship kita dengan Tuhan. 2 berkat ini kiranya memotivasi kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saat saudara mendengar renungan ini, kalau Roh Kudus menggerakkan saudara, mengingatkan saudara akan ada orang-orang yang masih menyakiti saudara dan saudara masih memendam amarah, WA dia, telepon dia, kunjungi dia, katakan kepadanya, aku sudah mengampuni engkau. Dan biarlah saudara bisa hidup lepas dari beban dan nikmati pengampunan yang luar biasa dari Tuhan. Wow, haleluya. Biar renungan ini memberkati kita dan kita dimampukan untuk melakukannya, khususnya dalam hal melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.